Ya, pemirsa, meski pemerintah telah melonggarkan kebijakan penggunaan masker khusus di luar ruangan, namun banyak masyarakat yang juga masih memilih untuk menggunakan masker karena khawatir potensi penyebaran COVID-19. Seperti yang terlihat di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Meski pemerintah telah melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan, imbauan penggunaan masker masih terpampang di sejumlah titik di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pengunjung dan pelaku wisata di kawasan ini sebagian besar juga masih mengenakan masker meski berada di luar ruangan. Hanya beberapa orang yang sudah tidak memakai masker. Sejumlah pelaku wisata mengaku masih khawatir dengan penyebaran COVID-19 sehingga memilih untuk tetap mengenakan masker. Mereka umumnya setuju menggunakan masker tetap diperlukan saat beraktivitas di ruangan tertutup. Pakai, cuman yang nggak nyaman aja saya kalau di tempat umum itu menggunakan masker gitu mas. Itu aja sih. Kalau di tempat ruangan terus masih tetap menggunakan pakai masker ya? Iya. Jadi seneng banget, gak ganggu aktivitas sehari-hari sih. Terus gimana antisipasinya biar tetap aman, terus merasa aman? Tapi kita harus tetap jaga kesehatan, nggak boleh apa ya. Ya imunitas juga harus dijaga biar kita nggak terlalu. Intinya pola hidup sehat yang diutamain lah. Sebelumnya udah vaksin berapa kali atau gimana? 2. Kalau vaksin masih 2 soalnya masih nyari-nyari jadwal buat booster ya. Pelonggaran penggunaan masker hanya berlaku untuk aktivitas di luar ruangan dengan kondisi tidak terdapat kepadatan atau kerumunan. Sedangkan di dalam ruangan serta bagi kelompok rentan masih diimbau tetap menggunakan masker. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menilai bahwa kebijakan pemerintah tentang pelonggaran penggunaan masker sudah tepat. Mengingat saat ini resiko penularan COVID-19 di tanah air mulai rendah. Namun demikian pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak bebas melepas masker dalam setiap kondisi. Rendahnya risiko penularan COVID-19 di Indonesia terlihat dari menurunnya kasus baru COVID-19, positivity rate yang berada di bawah 3%, serta kasus aktif yang terus berkurang. Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini juga sudah jarang untuk merawat pasien COVID-19. Seorang virolog dari Universitas Jenderal Sudirman, Daniel Joko Wahyono, juga menilai kebijakan pemerintah dalam pelonggaran terbatas penggunaan masker di area terbuka sudah tepat. Kendati demikian, dosen Fakultas Biologi UNSUD itu menyebutkan kebijakan tersebut harus bersifat dinamis. Menurutnya penggunaan masker masih sangat bermanfaat sebagai tindakan preventif untuk mencegah berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan akut akibat virus lainnya yang cukup serius. Ya, pemirsa, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dinilai jauh lebih baik dan juga aman. Namun bila terlalu banyak warga yang melakukan pengabaian, beresiko akan kembali menimbulkan lonjakan kasus. Lalu bagaimana harusnya pemerintah dan juga masyarakat menjaga kondisi di masa transisi menuju endemi? Sudah hadir bersama kami di studio saat ini ada Mbak Esther Yusuf, seorang pengamat patologi sosial. Selamat malam Mbak Esther. Selamat malam. Salam sehat. Mohon izin saya tidak menggunakan masker. Mbak Esther berkenan untuk menggunakan masker atau dibuka? Ya, pakai saja. Pakai saja. Oke, baik. Itu merupakan hak ya untuk saat ini. Dan selain itu pemirsa di sambungan Zoom juga sudah bergabung 2 orang narasumber. Ada Pak Muhammad Syahril, juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga ada Mas Diki Budiman, seorang epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat malam Pak Syahril, selamat malam Mas Diki. Ya, selamat malam Mbak Rizka. Baik, salam sehat untuk Anda. Ya. Saya coba ke Mbak Esther terlebih dahulu ya. Mbak Esther, tadi di awal segmen kita sudah melihat bagaimana perilaku masyarakat gitu ya. Ada yang merasa nyaman menggunakan masker walaupun itu adalah di luar ruangan, tapi ada juga yang sudah merasa lega gitu akibat dari pelonggaran ini. Apa yang Anda lihat dari perilaku masyarakat kita untuk saat ini? Ya, kalau dari sisi kesehatan, ini saya lihat 2 hal ya. Yang pertama, untuk formalitas. Jadi banyak masyarakat terutama di perkotaan atau masyarakat yang aktivitasnya sehari-hari harus berhubungan dengan birokrasi ataupun dengan kelembagaan, mereka terbiasa memakai masker. Ya. Karena itu rutinitas sehari-hari untuk bekerja atau untuk beraktivitas ya. Tetapi pada masyarakat umumnya yang tidak ada kewajiban demikian, sebetulnya sudah lama sekali mereka tidak memakai masker. Jadi
tentu berbeda dua jenis budaya baru ini ya. Iya. Kalau yang pertama ya mereka memang sangat terbiasa dan kalau melepas malah jadi aneh. Iya, iya. Kalau harus memakai masker, melepas lagi, memakai lagi, melepas lagi itu merepotkan. Itu bisa kita lihat seperti contoh tadi ya di perkotaan, orang memakai masker keluar dari kantor ya sudah langsung pakai dan masuk ke misalnya bis Transjakarta atau yang lain-lain menjadi kebiasaan. Sedangkan yang memang sehari-hari tidak menggunakannya, ya memang berita bahwa penyakit ini mulai menjadi endemi hanya melegakan dan mereka sebetulnya sudah sehari-hari menjalani hidup tanpa masker. Iya. Kecuali begitu harus memakai langsung buru-buru pakai. Kecuali ada teguran tiba-tiba baru Ya. mereka akan bergesa-gesa begitu ya untuk menggunakannya. Baik, artinya ada rasa yang berbeda yang dirasakan oleh Ada masyarakat kelegaan begitu ya. di Tidak masyarakat. semuanya juga menerima dengan baik sepertinya. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, kalau kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden beberapa waktu lalu kaitannya dengan pelonggaran penggunaan masker. Ini apakah memang sudah benar-benar mengisyaratkan bahwa Indonesia ini sudah pelan-pelan masuk ke dalam masa endemi? Ya, betul. Jadi satu sisi kita bangsa Indonesia berbahagia, ya, bersyukur sekali karena kita sudah masuk dalam satu yang disampaikan oleh Bapak Presiden menuju transisi. Nah itu sudah dipikirkan matang, ya, matang-matang oleh pemerintah parameter atau indikator-indikator yang menjadi capaian itu. Artinya dari jumlah kasus yang ada per hari ini setelah Lebaran kemarin. Ya. Kemudian laju pertumbuhan atau penyebaran, kemudian bor atau keterisian, serta angka kematian, itu sudah sangat stabil dan terkendali. Itu satu sisi. Artinya apa? Kita sudah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran yang selama ini terjadi pada kita. Tapi satu sisi, Mbak ya, kita bersyukur juga budaya pakai masker ini sudah menjadi bagian hidup dan kebutuhan hidup kayaknya ya. Iya. Jadi kayak kalau kita tidak pakai masker kayaknya nggak nyaman dan nggak pede gitu. Dan saat ini masker merupakan bagian dari budaya sehat dan ini bisa terus dipertahankan bagi kita manakala kita mengetahui kondisi ya. Nah dengan pelonggaran yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan di luar ruangan ya, dengan aktivitas yang di ruang terbuka, kita boleh untuk tidak pakai masker dengan pengecualian, itu bagian dari kita menuju ke suatu tahapan endemi. Saat ini disebut dengan transisi, kita coba dulu. Baik. Dan memang sebagian masyarakat ada yang, biar aja saya pakai masker dulu. Ya. Saya kira itu juga nggak ada masalah. Ya. Tidakkah sebenarnya ini menjadi sebuah kebijakan yang terburu-buru sebenarnya di tengah mungkin capaian vaksinasi, kemudian juga belum semua masyarakat kita juga menerima vaksin ketiga atau booster gitu? Tidak, Mbak. Jadi yang vaksin pertama dan kedua atau vaksin lengkap ini sudah mencapai yang disyaratkan oleh WHO. Sudah 80%. Nah, sementara WHO mengisyaratkan di atas 70%. Kita sudah tercapai. Baik, itu untuk Satu sisi. vaksin pertama dan juga vaksin kedua yang disebutkan sebagai vaksin Ya. lengkap begitu ya? Betul, betul. Nah, sehingga dengan parameter yang lain, yaitu tadi laju penularan di bawah 1%, ya, kemudian positivity rate kita juga di bawah 3%, dan ini terkendali loh Pak, setelah Lebaran ini yang kita tahu di 2 Lebaran yang lalu, itu setelah Lebaran itu kenaikan kasus ya Pak Diki ya, kemudian angka keterisian tempat tidur sangat tinggi, bahkan juga angka kematian. Nah ini dengan kemarin mudik Lebaran yang luar biasa, kita ternyata angka-angka tadi stabil Pak ya, tidak terlalu menunjukkan kekhawatiran. Nah, saya kira Bapak Presiden mengambil itu sebagai untuk pelonggaran pemakaian Baik, masker. walaupun di sebelumnya sempat dikatakan bahwa kita tetap harus berhati-hati akan adanya lonjakan kasus pasca mudik Betul. sebenarnya. Baik, saya coba ke Mas Diki. Mas Diki, apa yang mungkin akan dikhawatirkan begitu ya dengan adanya pelonggaran penggunaan masker, kemudian juga berbagai pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini? Ya, kembali ke tadi yang disampaikan oleh Bu Esther ya. Kita harus mengikuti atau menyertai adanya perubahan kebijakan ini dengan literasi ya, mengingatkan pada publik bahwa pandemi belum berakhir. Ini yang sangat penting karena sebagian masyarakat ada yang menanggapinya, wah ini udah selesai gitu. Nah ini yang betul berisiko. Berisiko itu apa?
Karena di tengah cakupan vaksinasi yang bahkan baik sekalipun di beberapa negara, terutama di Eropa misalnya, yang namanya klaster itu terjadi. Ada kita sudah familiar lah dengan istilah klaster. Ada kasus yang mereka tidak memakai masker dalam satu perkumpulan, akhirnya setengah dari pertemuan itu data terakhir bahkan terpapar. Nah, hanya berita baiknya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Syahril adalah dengan cakupan imunitas yang sudah jauh lebih baik, memang gejalanya banyak yang ringan atau bahkan tidak bergejala, atau dampak ke vaskes tidak terlalu berat. Tapi kita harus ingat, masih ada sebagian kelompok dari masyarakat kita ini yang belum sempat divaksin booster khususnya, karena bicara gelombang berikut ini potensi ke depan itu kita bicara satu gelombang yang dihasilkan dari keluarganya Omikron yang bisa bersirkulasi bukan hanya di yang belum divaksinasi tapi yang bahkan sudah di dosis 3 pun bisa gitu. Nah, di sisi lain ada kelompok masyarakat kita yang memang belum bisa divaksin, entah karena kesehatan, kondisi kesehatan, atau memang belum terakses, atau yang memang belum eligible seperti anak di bawah 5 tahun yang belum ada vaksinnya misalnya. Nah, itu kan sangat rawan. Artinya bisa seperti yang dialami saat ini di Korea Utara, di mana dengan cakupan vaksinasi yang buruk, sekarang ancaman kematiannya tinggi, ancaman juga kesakitannya tinggi gitu. Nah, ini yang tentu harus diwaspadai dengan cara apa? Dibangun semacam kesadaran dengan kemandirian melakukan penilaian risiko. Kapan, di mana, dengan siapa saya bisa berlepas masker gitu. Baik, Nah, artinya tetap ada potensi sebenarnya ya, Mas Diki, kalau Anda melihat. Terburu-burukah kira-kira dengan penetapan status bahwa Indonesia transisi, kalau tadi menurut Pak Syahril bahasanya, menuju ke endemi? Nah, masalahnya Indonesia ini negara besar dengan banyak wilayah yang bervariasi tingkatan respon pandeminya. Jadi akan sangat berbeda. Bicara misalnya Jakarta, Jabodetabek, wow, nggak masalah dengan kesadaran, dengan respon di sistem kesehatan yang jauh lebih baik. Tapi kalau bicara misalnya di luar Jawa, khusus misalnya Papua atau beberapa daerah di Sulawesi atau Nusa Tenggara misalnya, nah ini bisa jadi potensi masalah gitu, bisa terlalu terburu-buru. Jadi ini yang mungkin saya kira harus apa yang disampaikan Pak Presiden itu kan sebetulnya ada ujungnya. Beliau mengingatkan, jangan lupa gitu. Sebetulnya kalau saya sih menangkapnya secara implisit beliau tetap menganjurkan memakai masker gitu sebetulnya. Nah, ini yang oleh kepala daerah, oleh masing-masing daerah itu harus diterjemahkan lebih rinci dan sesuai lokal konteks. Karena kalau tidak dianggap sama dengan Jakarta, wah bahaya. Baik, artinya memang harus diwaspadai walaupun sebenarnya pelonggaran ini berlaku di semua daerah, tapi cakupan vaksinasi sepertinya belum merata begitu ya. Kalau kita lihat tidak hanya di Jakarta tapi juga justru daerah-daerah di luar Jakarta. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini, Mas Diki, Pak Syahril, Mbak Esther, sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.